Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita belajar di tema 3, yaitu subtema yang kedua pembelajaran 4, masih dengan judul tokoh dan penemuan. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar banyak hal mengenai penemuan-penemuan ya. Dengan kemarin sudah belajar mengenai apa tadi? Penemuan tentang lampu lalu lintas. Nah, pada pembelajaran 4 ini perhatikan ya. Setiap menulis, nah kita akan memperhatikan, harus memperhatikan susunan kalimat. Jadi dalam menulis itu, kalimat yang kita tulis itu harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai ada salah. Nah, jangan sampai pembaca merasa bingung maksud dan tujuan tulisan yang kita buat. Jangan sampai nanti ketika kita menulis surat, misalnya surat ketika izin untuk sakit ya kepada guru, izin tidak berangkat ya karena saya sedang sakit, nanti jangan sampai gurunya bingung, ini anak sedang menulis apa, jangan sampai seperti itu ya. Yaitu kita akan belajar mengenai kalimat efektif, yaitu kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami, kalimat yang intinya mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur, contohnya bagaimana? Contoh ya, saya yang pergi ke sekolah itu tidak efektif. Saya yang pergi ke sekolah itu tidak efektif. Bagaimana yang efektif? Yangnya dicoret. Saya pergi ke sekolah. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh kalimat efektif. Kesepadanan struktur. Kemudian ada lagi ciri yang kedua. Ya. Ciri yang kedua itu yang bagaimana? Ciri yang kedua adalah kehematan kata. Jadi kata-kata yang kita gunakan tuh jangan boros. Contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Ini tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Para tamu-tamu, yang namanya para itu sudah pasti adalah menunjukkan orang yang banyak. Para pemain sepak bola, berarti pemainnya ada banyak. Para tamu undangan, ya tamunya ada banyak. Tapi kalau para tamu-tamu berarti paranya sudah banyak, tamu-tamu juga banyak. Itu adalah pemborosan kata. Yang efektif adalah tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Ini efektif. Pilih salah satu. Ya, jadi jangan gunakan para tamu-tamu, itu boros ya, tidak boleh. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah tentang kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk itu adalah hal yang mesti diperhatikan ya. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Hal yang mesti diperhatikan. Diperhatikan di sini adalah kalimat pasif. Ya. Kalimat pasif, sedangkan di sini contohnya adalah membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu kalimat ya yang tidak sejajar bentuknya. Yang benar adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, mengolahnya bukan pengolahannya, bukan. Itu yang kurang efektif di situ ya. Berikutnya mengenai ketegasan makna. Contoh daripada ketegasan makna itu adalah kamu belajarlah dengan rajin agar pintar. Ini tidak efektif. Kamu belajarlah dengan rajin agar pintar. Nah, kalimat yang efektif bagaimana? Belajarlah dengan rajin agar kamu pintar. Begitu. Jadi ada ketegasan makna atau arti di dalam kalimat itu. Ya, kedengarannya juga lebih enak yang kedua, yang efektif itu ya, belajarlah dengan rajin agar kamu pintar, bukan kamu belajarlah dengan rajin agar pintar. Itu tidak efektif ya. Berikutnya tentang kelogisan kalimat. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kelogisan kalimat. Contoh, kelogisan itu berarti sesuai dengan logis, nalar ya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilahkan. Ini tidak efektif. Harusnya Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Ya, biasanya seperti ini ya, yang efektif itu. Tapi kebanyakan di pidato-pidato itu adalah kalimat yang pertama yang tidak efektif yang digunakan ya. Itu yang salah sebenarnya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Itu yang salah. Yang benar adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu yang efektif. Harusnya seperti itu. Ya.
Jadi ada kebiasaan yang salah di masyarakat juga ada memang. Nah, ini adalah tentang pembelajaran keempat. Nah, kemudian berikutnya adalah pembelajaran 5 dan 6 ya. Kita akan belajar mengenai penemuan selanjutnya, yaitu nah ini ya, tahukah kalian apakah benda ini ya? Benda ini apa? Tentu kalian punya ya di rumah. Laptop atau komputer adalah alat yang serbaguna, multiguna atau serbaguna. Berarti banyak kegunaannya laptop itu ya. Jangan hanya kalian tahunya itu adalah main game saja, jangan ya. Karena laptop itu sejatinya memiliki banyak kegunaan yang tidak bisa kita bayangkan ya sekarang. Seperti nih, laptop atau komputer yang ada di zaman sekarang itu merupakan proses panjang yang melibatkan orang-orang hebat. Mengapa sebuah proses yang panjang? Karena dari awal terciptanya komputer sampai sekarang menjadi laptop yang ya kita gunakan itu, ya mungkin orang-orang tidak akan menyangka menjadi secanggih ini, karena banyak orang-orang hebat yang memperbaiki, menyempurnakan penemuan-penemuan sebelumnya. Nah, namanya Charles Babbage ya, lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1792. Beliau adalah seorang ahli matematika. Jadi yang menemukan awal mula cikal komputer adalah ahli matematika. Terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Mengapa disebut dengan Bapak Komputer? Karena beliau itu berhasil menemukan mesin penghitung. Ya, mesin hitung yaitu kalkulator otomatis pertama. Loh, mengapa kalkulator otomatis pertama disebut dengan Bapak Komputer? Padahal kalau komputer ya ada layarnya, ada keyboardnya ya, bukan seperti itu. Ya, awalnya beliau itu mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika karena sering terjadi kesalahan. Jadi dalam menghitung itu menggunakan tabel, ini patokannya di tabel. Padahal itu sering terjadi kesalahan sehingga ya beliau mengeluh awalnya seperti itu. Nah, dari keluhannya beliau itu beliau berpikir bagaimana caranya menciptakan perhitungan yang otomatis supaya membantu manusia. Yaitu Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik ya, untuk menekankan kemungkinan terjadi kesalahan hitung. Jadi menggunakan mesin ya, mekanik tadi, yaitu kalkulator otomatis tadi, supaya kita jangan sampai salah ngitung. Misalnya 1 juta dikali 1 juta, jangan sampai salah ngitungnya. Ya, gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Jadi ide beliau itu dituangkan ke dalam sebuah catatan. Ada catatannya di situ. Nah, catatan ini dibuat pada tanggal 14 Juni tahun 1822. Ya, berisi tentang semua konsep komputasi atau perhitungan yang ada di dalam benaknya. Ada konsep-konsep, ada rumus-rumus yang beliau pikirkan. Nah, ini alatnya ya. Alat yang pertama kali diciptakan oleh beliau itu kalkulator otomatis pertama buatan Babbage. Jadi jangan kalian berpikir kalkulator itu digenggam di tangan seperti handphone ya, itu bukan ya. Zaman dulu kalkulatornya seperti ini. Ini bisa untuk menghitung otomatis ya. Nah, kalkulator dengan perkembangan zaman saat ini adalah semakin canggih dan praktis tentunya. Itu ada kalkulator dan juga bisa ada di handphone kalkulator itu. Malah handphone lebih canggih lagi ya. Oleh karena itu kalkulator sekarang sangat simple, sangat canggih dan praktis. Berbeda dengan kalkulator sebelumnya, penemuan pertama. Namanya juga penemuan pertama, itu pasti jauh dari kata sempurna. Nah, sempurna kita sempurnakan seiring perkembangan zaman ya. Nah, sekarang ya, kalau tadi berbicara dengan penemuan dari luar negeri, dari Indonesia, ada loh orang-orang hebat, yaitu orang-orang hebat ini namanya Rudy Hartono. Rudy Hartono ini adalah legenda olahraga bulu tangkis Indonesia di usia 18 tahun. Beliau berhasil memenangkan kejuaraan paling bergengsi, jadi kejuaraan yang paling tertinggi, paling hebat lah di seluruh dunia, itu All England sebanyak 8 kali, juara 8 kali loh. Dan Thomas Cup, jadi ada kejuaraan lain namanya Thomas Cup, itu 4 kali dia juara dunia pada usia 18 tahun loh. Waktu itu pertama kali memenangkan, berarti kan sangat muda. 18 tahun tuh ukurannya adalah anak yang baru lulus SMA ya. Nah, sejarah badminton ya. Kalau tadi penemuan komputer, sekarang ke badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah. Jadi ada sebuah rumah
di London, Inggris itu diberi nama badminton. Nah, kemudian ya, badminton house atau nama dari rumah badminton tadi itu menjadi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan. Nah, jadi kebetulan waktu itu namanya badminton. Nah, sekarang kemudian pada waktu itu di dalam ruangan tadi, di dalam gedung tadi itu, di dalam gedung badminton tadi itu orang-orang itu mengembangkan olahraga bulu tangkis. Nah, makanya diberi nama badminton sebenarnya begitu. Nah, ini ya. Di bangunan tersebut sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Jadi sang pemilik bangunan tadi, bangunan badminton tadi menjadi aktivis atau orang yang menggiatkan olahraga ini di dalam gedungnya sendiri tentunya ya. Nah, sejarah badminton berikutnya adalah sang pemilik bukanlah penemu. Jadi beliau itu bukan penemu sebenarnya, yang punya gedung tadi bukan penemu permainan. Badminton ini hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Jadi badminton itu adalah nama karena tadi asal mulanya ada di gedung badminton. Nah, kemudian berikutnya di penemuan pensil ya. Pada penemuan pensil ini, sebelumnya zaman dulu manusia itu melakukan penulisan dengan menggoreskan pisau ke batang pohon. Jadi sebelum ditemukannya pensil, pulpen dan lain sebagainya, manusia itu menulis dengan menggunakan pisau mereka ke batang pohon. Nah, seperti yang ditemukan di ini ya, catatan sejarah seperti ini. Pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Nah, dari situlah awal mula manusia menulis atau meninggalkan catatan untuk dibaca bersama atau untuk meninggalkan catatan generasi selanjutnya. Nah, bagaimana sih terciptanya atau ditemukannya pensil? Yaitu dengan ditemukannya batu grafit pada tahun 1564 ya. Setelah ditemukannya batu grafit di Inggris pada waktu itu. Nah, grafit itu ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat. Jadi bahan baku pensil itu, kenapa pensil bisa menghasilkan bahan warna hitam yang pekat itu karena memang dari batu grafit. Nah, namun terbukti lunak dan mudah patah. Jadi batunya itu bisa meninggalkan goresan hitam, tapi batu ini cukup lunak dan mudah patah jika dibentuk ya. Nah, oleh karena itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Jadi kalau mau nulis ya harus ada tangkainya atau gagangnya gitu ya. Nah, pada mulanya grafit ini hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Jadi dibungkus saja pakai kulit domba ya. Nah, namun ya, kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu. Nah, kalau pensil itu kan bahannya dari kayu kan ya, tetapi di ujungnya itu adalah grafit atau di tengah-tengahnya. Jadi ada cara untuk memasukkan batu grafit tadi ke dalam kayu, bilah kayu yang dilubangi. Nah, ketika itulah mulai dikenal dengan alat tulis yang kini dinamakan pensil. Jadi perkembangan zaman itu manusia semakin canggih, semakin modern, semakin pintar untuk mengatasi berbagai masalah yang ada ya. Ketika tadi malam gelap ya, kita menemukan lampu seperti itu ya. Kemudian ketika kita ingin merapihkan baju, kita menemukan setrika. Ketika kita merasa gerah kalau udaranya panas, kita menemukan kipas angin atau AC ya. Nah, sekarang kita mau menulis, apa yang kita temukan? Batu grafit. Oh ya udah, kita bisa nulis pakai batu grafit. Dengan cara apa? Ya udah, ini diikat saja pakai tali dari kulit domba. Kemudian berpikir, ya itu ribet, wah tidak praktis, sudah bagaimana? Nah, akhirnya ditemukanlah ada caranya, triknya untuk memasukkan batu grafit tadi ke dalam bilah kayu yang sudah diberi lubang. Ada caranya. Nah, sekarang terciptalah pensil yang kita pakai saat ini. Nah, kesimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan ya di pembelajaran 5 dan 6 ini adalah: pertama,
sang penemu kalkulator otomatis pertama itu dijuluki oleh bapak komputer, yaitu Charles Babbage. Pada dasarnya komputer adalah alat yang berisi tentang komputasi atau penghitungan. Oleh karena itu komputer bisa untuk menghitung apa saja, menghitung data berupa apa, macam-macam ya, data ya perhitungan nggak apa-apa, kemudian data matematika, data tulisan, data gambar dan lain sebagainya. Sebenarnya komputer itu adalah seperti kalkulator ya, memang kalkulator. Nah kemudian kalau badminton itu sendiri itu namanya diambil dari nama gedung yang menjadi saksi terciptanya olahraga atau didirikannya olahraga bulu tangkis tadi ya. Kemudian pensil, tadi kita sudah belajar mengenai pensil ya. Pensil itu dikembangkan sejak ditemukannya batu grafit pada tahun 1564. Pada sebelum tahun itu manusia menggunakan apa tadi untuk menulis, yaitu menggunakan pisau yang digoreskan ke pohon atau ke kayu ya, atau ke apa tadi, kulit ya, atau ke daun papirus dan lain sebagainya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.